Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Tahun Baru. Senang sekali dapat bertemu kembali dalam channel kita Bro Semesta bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Kali ini kita akan merenungkan Pesta Pembaptisan Tuhan. Pesta Pembaptisan Tuhan merupakan akhir dari masa Natal liturgi kita, sekaligus juga awal dari masa biasa dalam tahun liturgi kita. Bila kita merenungkan pembaptisan Tuhan, pertanyaan yang secara spontan mungkin muncul di benak kita adalah, mengapa Tuhan perlu dibaptis? Hal ini mungkin didasari dengan Yohanes Pembaptis yang membaptis Tuhan di Sungai Yordan. Karena tujuan Yohanes Pembaptis membaptis orang banyak adalah untuk tanda pertobatan. Dia mengajak mereka untuk mengakukan dosanya, mempersiapkan diri untuk menyambut Sang Mesias. Nah, mengapa Yesus sendiri datang dan meminta untuk dibaptis? Saudara-saudari terkasih, Yesus memberikan dirinya dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis seperti orang-orang lain adalah tanda kerendahan hati. Yesus merendahkan dirinya seperti manusia lain, sama seperti ketika dia meninggalkan keilahiannya menjadi manusia, lahir di Bethlehem, sepenanggungan, sependeritaan, seperasaan dengan manusia. Juga seperti ketika dia menderita sengsara dan wafat di Golgota, itu adalah tanda kerendahan hati. Yang kedua adalah Yesus ingin menunjukkan rasa solidaritasnya. Dia solider dengan manusia. Ketika orang banyak datang kepada Yohanes Pembaptis, memberikan dirinya untuk dibaptis, maka Yesus juga datang, solider dengan manusia, senasib walaupun tidak dalam hal dosa. Sementara yang ketiga adalah Tuhan ingin menguduskan air. Dia tidak membutuhkan pertobatan. Dia tidak datang ke Sungai Yordan untuk dikuduskan, tetapi ingin menguduskan air, supaya dengan air yang disucikan itu, orang banyak yang menerima pembaptisan dengan air itu menjadi kudus. Momen pembaptisan Tuhan itu boleh juga kita sebut sebagai momen pelantikan bagi Yesus sebagai Al-Masih, sebagai Mesias. Karena sesudah dibaptis di Sungai Yordan, terdengarlah suara dari surga. Engkau putra kesayanganku, engkau berkenan di hatiku. Itu suara Bapa yang mensahkan, yang meresmikan bahwa Yesus itu adalah putranya. Dan putra kesayangan itu berkenan kepada Bapa di surga, karena dia dengan semangat kesederhanaan, kerendahan hati, dan solidaritas sungguh-sungguh bersedia turun merendahkan diri dibaptis di Sungai Yordan. Kemudian nampak juga tanda dalam diri burung merpati yang hinggap kepadanya. Roh dari Tuhan itu yang menandakan kehadiran Roh Allah dalam diri Yesus. Jadi pelantikan itu merupakan momen yang sangat indah dan tegas, jelas memperkenalkan, melantik Sang Putra itu yang adalah benar-benar Mesias, putra kesayangan yang berkenan pada Bapa. Pembaptisan Tuhan di Sungai Yordan juga adalah momen memperkenalkan Allah Tritunggal. Bapa
yang berseru dan memperkenalkan dan menunjukkan cintanya kepada Sang Putra, Roh Kudus yang turun dalam bentuk burung merpati dan hinggap di atasnya adalah pewartaan dari Allah yang Esa, yang merupakan 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini kita juga akan dibaptis. Kita akan menerima rahmat dari keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Dengan pembaptisan Tuhan di Sungai Yordan, air dikuduskan. Dan dengan air yang dikuduskan, kita juga dibaptis. Maka kita juga dikuduskan dalam nama Allah. Dan dengan menerima pembaptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita juga diangkat menjadi putra-putri Allah, anak-anak kerajaan Allah, anak-anak yang berkenan dan dicintai oleh Allah. Maka makna pesta pembaptisan Tuhan sekaligus juga bagi kita pembaharuan dan juga pemaknaan, penghayatan makna dari pembaptisan kita, supaya kita yang sudah dipersatukan dalam anggota keluarga Allah itu menjaga kesetiaan kita, menjaga supaya kita tetap menjadi saksi dari kabar sukacitanya, dan menjaga supaya kita tetap menjadi putra-putri kesayangan yang berkenan kepada Allah. Maka pesta pembaptisan Tuhan adalah pesta untuk bersyukur kepada Allah yang menguduskan, yang memberikan rahmat, yang menunjukkan tanda solidaritasnya kepada kita, dan juga yang memberi kesempatan kepada kita untuk diangkat ke tingkat yang lebih tinggi, yang lebih kudus, disatukan dengan Allah Tritunggal, menjadi putra-putri kesayangan yang berkenan kepadanya. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini juga permenungan kita tentang pesta pembaptisan Tuhan, dan semoga kita tetap setia pada pembaptisan kita masing-masing. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai berjumpa pada kesempatan berikut.